I'm on a whole nother level. Girl, he only fucked you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show me ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together. Halo semuanya, jadi di video kali ini sesuai janji aku bakalan nge-review, nge-review enggak sih. Jadi aku bakal ngejelasin apa aja sih yang terjadi gitu ya di mata kuliah kerja praktek ini. Langsung aja kita mulai ke videonya. Jadi kerja praktek ini tuh biasanya juga disebut sebagai PKL, kadang juga orang nyebutnya magang. Kalau misalnya di teknik lingkungan, itu kurang lebihnya minimal itu 30 hari kerja atau biasanya tuh sebulanan kadang-kadang ya, tapi rata-rata sih orang ngambil 2 bulan sampai 3 bulanan gitu. Kalau misalnya kalian lihat di sini, itu kan KP-nya itu membuat grup ya 2 sampai 3 orang, tapi kalau di teknik lingkungan itu benar-benar sendirian doang gitu loh, jadi nggak ada grup-grupnya. Misalnya di satu perusahaan ada 2 atau 3 orang barengan pun nggak apa-apa, yang penting beda topik. Di satu perusahaan A, yang satu ngebahas tentang limbah domestik, lagi misalnya ngebahas tentang air minum, satu lagi misalnya ngebahas tentang K3, itu nggak apa-apa banget. Satu perusahaan yang penting yang dibahasnya itu beda. Baru apply semester 7 itu bakalan telat banget, karena di semester 7 tuh kita pas udah ambil mata kuliahnya, kita udah nyusun tentang laporan, terus juga kita udah langsung ngambil buat presentasi. Jadi kapan kita ngelakuin kerja prakteknya itu pas kita semester 6 ataupun lagi libur dari semester 6 ke semester 7. Genap ke ganjil itu nggak terlalu lama ya, jadi lumayan tuh ada 2-3 bulan bisa kita manfaatin untuk si kerja praktek ini. Dan kalau waktu aku itu masih kena hybrid ya, jadi ada offline online-nya. Kalau yang angkatan sebelumnya, angkatan 18 tuh kan bener-bener mostly full online. Kalau di angkatan aku tuh masih hybrid waktu di tahun 2022. Tapi kalau misalnya udah kayak bulan Juni, Juli, Agustus, rata-rata tuh udah pada offline sih. Dan anak-anak 19 tuh kebanyakan maunya ngambilnya offline, karena kalau online tuh bener-bener tanpa ada pengalaman, cuman kayak terima data terus ngolah, ya udah gitu doang kan. Tapi kalau misalnya kita pilih hybrid, setidaknya kita masih datang ke kantor, kita masih lihat nih atmosfernya, bertemu dengan staff-staff di sana, kita bisa belajar banyak, kita bisa nanya-nanya. Apalagi kalau full offline tuh kita bener-bener ngerasain 9 to 5. Nah kebetulan aku itu kan masuknya offline ya, aku nggak bilang hybrid karena hampir tiap saat aku tuh masuk ke kantor. Dan kalau kalian belum nonton videonya, langsung aja klik di sini. Aku udah pernah ngejelasin tentang KP aku di Pertamina. Itu aku bener-bener diajarin banyak hal di luar dari, kan waktu itu aku KP-nya tentang limbah B3, tapi aku juga diajarin tentang K3 nih, kayak standar-standar safety-nya, terus juga apakah sesuai regulasi atau belum, lab-labnya itu kayak gimana. Pokoknya seru banget yang kita pelajarin. Makanya menurut aku seru banget kalau misalnya kita bisa dapat kesempatan buat offline. Setelah kita udah selesai KP, kita udah dapat banyak data-data dong pastinya. Akhirnya kita mulailah nyusun laporan. Laporannya itu kurang lebih mirip-mirip kayak laporan akhir. Dan aku juga udah pernah post videonya sebenarnya di Instagram aku ataupun di YouTube aku waktu aku ngumpulin buku gitu kan ke TU. Tapi aku mau ceritain lebih lengkap sih di sini. Kita bakal buat laporan. Nah, contoh laporan aku kayak gini. Di laporan paling pojok atas itu ada nomornya. Nah, nomor itu baru kita dapat setelah kita udah selesai presentasi. Kayak untuk arsipnya gitulah, ada penomoran-penomorannya, angkatannya juga, nomor-nomornya. Pastinya ada bimbingan ke dosen, bimbingannya minimal 6 kali. Tiap dosennya juga beda-beda banget. Ada yang bimbingannya sekali, ada yang bimbingannya harus 6 kali, ada yang nggak ngebolehin untuk presentasi, harus selesai bimbingan dulu baru presentasi, ada yang boleh presentasi dulu, ntar baru lanjut bimbingan lagi untuk revisi-revisi. Kalau kita udah selesai kerja praktek, kita langsung dapat surat keterangan selesainya, bisa langsung dari perusahaannya, bisa juga dari ITB-nya langsung ada suratnya. Suratnya tuh kurang lebihnya kayak gini. Kalau dari perusahaan kan dengan template mereka yang penyataan bahwa kita beserta NIM kita ini menyatakan kalau kita udah selesai kerja prakteknya ini di perusahaan ini. Dan cerita lucunya, aku mendapatkan dosen yang nggak responsif at all. Jadi dapat jawaban dari dosennya itu adalah sebuah hadiah banget gitu. Aku magangnya itu bulan Maret 2022 dan aku baru dapat balasan dari dosen pembimbing aku tuh bulan Oktober. Kayak wow, lama sekali gitu kan. Kalau misalnya kerja praktek ini tuh kita dosennya dulu-dulu sih ya, pas awal-awal itu bener-bener dipilihin dari koordinatornya. Tapi setelah itu udah bisa kayak ngetek dosen gitu lah. Maksudnya minta tolong gitu, Bu, boleh nggak kalau Ibu jadi dosen pembimbing saya gitu-gitu. Cuman menurut aku sih biasanya sih TA ya, tugas akhir itu baru kalau proyekan dosen kita bisa langsung auto sama dosen itu. Tapi kalau misalnya kerja praktek jarang sih. Tapi teman-temanku juga ada yang udah ngetekin nih mau sama dosen ini. Cuma balik lagi ya, kalau kerja praktek tuh bukannya gimana-gimana, karena kalau kita di teknik lingkungan, di pentingnya itu sih tugas akhir sama nanti PTL di semester 8 gitu. Ya tetap harus semangat, tetap harus yakin gitu. Cuman puji Tuhannya dipermudah banget sama dosennya. Kalau kata dosen ya, saya orangnya nggak ambil pusing. Dapat A sama saya itu gampang. Yang penting laporannya bagus. KP kan emang laporan gitu kan. Karena kalau misalnya di teknik lingkungan itu kita presentasi bukan hal yang gimana-gimana. Karena SDA, teknik sipil, mereka KP-nya 2 orang. Terus juga mereka disidang sama dosennya beneran gitu loh. Jadi kayak semi-semi TA gitulah title SKP-nya gitu. Nah, kalau di teknik lingkungan tuh beda. Presentasi di depan teman-teman sama biasanya di satu
satu dosen yang bertanggung jawab untuk mata kuliah KP ini, dan dosen ini juga yang bakalan nanya gitu loh. Jadi nggak bener-bener di sidang karena nggak ada dosen pembimbing sama sekali, dan aku bisa bilang jarang banget sih ada dosennya. Presentasinya ini semua dalam bahasa Inggris, deliver in English. Awalnya tuh bahasa Indonesia, cuman waktu itu ada dosen yang waktu itu jadi penanggung jawab minta buat naikin standarnya nih, jadi pakai bahasa Inggris. Kita juga buat PPT kan untuk presentasi, itu juga dalam bahasa Inggris. Contoh PPT aku kayak gini waktu aku ngebahas tentang 5B3. Nanti aku bakal selipin juga ya video persiapan aku. Ini aku berlatihan karena English is not my mother language gitu kan, nggak mudah untuk saya mau bicara dalam bahasa Inggris, deliver in English, jadi perlu banyak praktis. Jadi beberapa tipsnya itu adalah kita titip pertanyaan sama teman kita, durasinya itu 15 menit, udah include sama Q&A. Jadi aku waktu itu targetin diri aku 13 menit lah, 12-13 menit untuk presentasiin PPT-nya, sisa waktunya itu untuk pertanyaan-pertanyaan. Terus pas kita maju presentasi, itu kita udah harus ada persetujuan dari dosen. Kalau sebelumnya tuh persetujuan ada bentuk suratnya, tapi kalau yang angkatan aku sekarang cuman kayak ya udah, yang penting dosennya udah tahu, itu udah cukup gitu kan. Yang penting dapat persetujuan, karena syarat kita untuk presentasi itu yang penting laporannya udah selesai 75%. Jadi nggak harus selesai semua pun nggak apa-apa, yang penting udah sampai ke analisisnya. Laporan ataupun presentasi itu memang juga nggak ada template-nya gitu. Jadi kayak ya udah bebas aja. Kita kayak menceritakan apa yang udah kita pelajari, apa yang udah kita dapat, begitulah. Dan pas awal-awal aku mencalonkan diri aku gitu kan untuk maju di batch 1 nih. Batch yang awal-awal banget nih, pas masih pembukaan pendaftaran untuk presentasi, saya ikut maju gitu kan. Terus dapatlah kuotanya dong, karena kan masih sepi. Terus sama teman-teman, yaudah ya kita leader ya. Aku kayak, oke, kita leader gitu kan. Aku dapat nomor 1, saya maju paling pertama. Mana presentasinya pakai bahasa Inggris, aku maju pertama. Belum tahu tuh kalau waktu lihat dari kakak-kakak tingkat sebelumnya, tiap presentasi itu yang nanya bener-bener cuma temen, jadi titipan temen doang gitu kan, nggak bakal ada ekspektasi dosennya bakal nanya. Si dosen yang bertanggung jawab ini pas aku maju kan nggak ada gambaran nih gitu kan, aku udah presentasi terus tiba-tiba dosennya nanya, lah aku udah kayak gimana, pertanyaannya tuh nggak jauh-jauh sama apa yang udah kita paparin gitu ya, kayak pengetahuan gitu lah. Misalnya waktu itu aku ditanya pengecekan yang dilakuin sama perusahaan itu setahun tuh berapa kali gitu loh, dan kamu ngelihat nggak pengecekan yang mereka lakukan, sebenarnya kayak gitu. Cuman kan deg-degnya itu ya kayak buat aku tiba ngeblank gimana gitu. Terus juga ada masukan juga untuk memperbaiki PPT. Pokoknya banyak sih, tergantung sama dosennya juga mau nanya apa, karena itu benar-benar ngacak banget. Itu benar-benar pengalaman yang wow gitu kan. Sebenarnya aku udah tahu aku nomor 1 itu dari sehari sebelum kita presentasi, karena biasanya 1 hari sebelum presentasi itu udah di leader dulu sama teman-teman, karena kita kan bakal bikin grup di line, bakal dikasih tahu nih yang presentasi minggu ini siapa. Cuman aku kayak nggak expect aja gitu kan, aku pertama. Tapi setelah aku udah selesai presentasi, itu leganya bukan main sih, kayak beban aku hilang, tinggal ngurusin laporan. Sampai aku udah presentasi, aku belum bimbingan sama dosbing aku. Jadi kayak bisa bayangin kan betapa ajaibnya pokoknya yang aku lewati gitu. Terus aku sampai bikin bouquet sendiri yang dari kertas yang kayak circular economy banget, karton, terus ada SKP tulisannya pakai permen karena ada title-nya gitu lah, SKP. Terus ada juga ST setengah perjalanan. SKP itu kita sepertiga kalau di teknik lingkungan, kita nggak ada sempro gitu, jadi ada KP, terus juga nanti ada PTL, terus yang ketiga tuh baru TA, jadi sepertiga gitu. Juga pas presentasi itu ada kendala karena si kabelnya yang mau aku konekin itu ke proyektor goyang dikit dia hilang, tapi the rest of it itu berjalan dengan lancar. Dan aku waktu itu minta tolong temen aku buat bantuin videoin supaya ya jadi kenang-kenangan gitu kan. Dan senengnya karena setelah aku lulus aku jadi SKP 001, which is yang pertama kali selesai. Wow banget gitu kan, kayak set gece banget nih. Halo semuanya, jadi malam ini aku udah ngantuk banget, jadi aku lagi nyiapin outfit buat besok. Karena besok itu aku mau presentasi KP, kerja praktek. Unfortunately, walaupun dosen aku sangat tidak responsif, aku jadi kayak belum bimbingan, tapi diperbolehkan untuk presentasi. Semoga presentasinya besok lancar-lancar aja. Dan you know what? Aku adalah urutan pertama, yang pertama kali KP. Kayak aku KP paling pertama juga deh. Kayak aku secepat itu KP-nya. Aku jadi yang pertama juga buat presentasi. Doain semoga semuanya lancar. Nanti aku juga minta tolong teman aku buat videoin supaya ada sedikit klipnya gitu. Dan aku nggak share sih sebenarnya mau pakai blazer abu-abu kayak gini atau aku mau ntar warna krem. Nanti aku bakalan coba. Terus ya rambut aku udah nggak merah lagi, sekarang udah jadi pink. Back to pink again. Wish me luck. Walaupun deg-degan ya. And second is minimization, chapter 3, CSM regulation number 6, 2021, and then collection and storage, consists of 3, symbol and labeling, the application type, biological, and for the last statement, the water will store the type and it's stored firefighting water in use of fire emergency situation. We already report this issue to VP downstream, and the report that I got from
July 2022, everything already in a good condition and they already meet the requirement to chapter 60 BFM regulation number 6. Terus aku sampai ke tahap dimana udah selesai presentasi, terus ada surprise sedikit dari teman-teman, seru banget. Terus juga udah gitu dikasih beberapa bingkisan-bingkisan juga unexpectedly gitu. Kayak aku, wow, SKP dapat banyak hadiah, dapat banyak berkat. Dan yang presentasi tuh beragam dan berwarna banget orang-orangnya. Ada yang presentasinya itu tanpa teks at all, kayak aku. Kalau aku tuh presentasinya tanpa teks sama sekali, karena aku udah praktis juga, jadi aku kurang lebih tahu apa yang mau aku omongin, walaupun ya pasti ada 1-2 hal yang kadang-kadang terlewat gitu kan, tapi ya puji Tuhan lancar. Tapi ada juga temen aku yang bawa teks juga, bener-bener literally di print terus baca, yang pakai HP juga ada gitu. Beragam banget orang-orang, karena tuh balik lagi ya, dosennya juga nggak kasih tahu penilaian spesifiknya itu kayak gimana. Pokoknya penilaian terbesar tuh dari dosen pembimbing. Kalau misalnya di perusahaan sama kita presentasi tuh nggak yang terlalu ngaruh banget gitu lah. Pokoknya dari dosen pembimbing sama laporan kita tuh. Dan setelah sudah selesai semua, akhirnya aku ngeprint, kirim ke TU, sampai penilaian itu, wah puji Tuhan, benar-benar semua diperlancar. Walaupun ya sama dosennya tuh kayak ada dan tiada dosennya, tapi setidaknya dapat satu kesempatan pertama kali untuk bimbingan, terus udah selesai gitu deh. Begitulah kisah aku tentang si kerja praktek ini. Sebenarnya kalau kerja praktek balik lagi ya, itu tergantung kalian mau pilihnya di mana, mau fokusnya juga di mana. Ngebahas tentang air bersih juga boleh, produksi bersih juga boleh, tiga juga boleh. Pokoknya segala aspek di dalam teknik lingkungan tuh boleh banget gitu loh. Di perusahaan juga boleh. Jarang banget sih hal-hal di luar itu karena nggak boleh juga. Pokoknya semua yang berhubungan dengan topik-topik di teknik lingkungan. Tapi kalau misalnya kita tuh benar-benar daftar sendiri ke sana, jadi nggak ada pihak dari kampus yang bakal bantuin buat yaudah nih kalau kalian nggak masuk KKP, kalian belum selesai, kalian bakal dikasih kesempatan di slot ini karena ada kan uni kayak gitu. Nah kalau di ITB tuh nggak. Jadi yes, begitulah keseruan aku kerja praktek. So far sebenarnya seru banget karena dapat pengalaman baru ya, dari kita yang generasi online tiba-tiba jadi offline, presentasi juga, deliver in English. Banyak banget hal-hal yang seru yang aku jalani. Terus dapat title SKP 001 itu I'm so grateful banget sih. Ya semoga aja semester 8 aku diperlancar, amin. Jadi segitu aja keseruan aku berbagi cerita tentang kerja praktek aku. Semoga bermanfaat, semoga membantu kalian. Sukses juga buat teman-teman yang sekarang lagi ngejalanin kerja praktek atau yang nanti mau ngambil ya semacam kerja praktek, magang ataupun PKL. Semoga diperlancar juga dan semoga video ini bermanfaat. So segitu aja video aku hari ini. Thank you so much guys for watching. I'll see you guys on my next video. Bye.